Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat nih, kalau kita cara dari menyerahkan kambing kurban, atau cara kita ingin patungan beli hewan kurban, atau cara kita pengen titip beli kepada orang lain. Kalau seandainya misalnya nih di masjid, di musola ngadain penjualan kambing atau urunan daripada hewan sapi, ini bagaimana kaifiatnya? Kan pertama dibeli dulu gitu kan, yang kedua baru dipotong, kan demikian. Nah, ini ada dua akad. Pada masalah ini masuk dalam babul wakalah. Pada masalah ini masuk dalam babul wakalah. Kok harus mewakilkan? Iya. Kalau seandainya antum punya kambing nih, ini ceritanya udah ada kambingnya, kemudian bawa ke masjid, bawa ke musholla, bilang dengan kalimat seperti ini menyerahkannya, saya serahkan sunnah hewan kurban saya, sunnah kurban saya kepada panitia kurban masjid atau musholla A. Maka si panitia bilang, saya terima hewan sunnah kurban Anda. Otomatis dengan kalimat tersebut, maka hewan kurbannya, kambingnya, sapinya atau kerbaunya sudah menjadi siapa? Milik siapa? Panitia kurban. Panitia silahkan pakai, mau bikin sop, mau diambil semua nggak masalah. Kenapa demikian tuh? Karena sudah menjadi apa? Hak daripada panitia. Nah, agama mengatur yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau tidak mau demikian. Dia pengennya kambing yang ditaruh di masjid, di mushola, di pesantren, majelis taklim, ini lewat panitia kurban nanti disalurkan kepada orang lain, kan demikian. Bukan semuanya buat siapa? Panitia, bukan. Ini agama mengatur. Pada masalah ini masuk dalam babul wakalah namanya. Apa namanya tadi? Babul wakalah, bab mewakilkan. Kalau seandainya kita pengen titip beli kepada panitia kurban, beli kambing, beli sapi, beli kerbau, maka habis beli kemudian minta dipotongin, maka pada masalah ini ada dua akad. Akad yang pertama seperti ini, saya wakilkan, ini duit udah ada, ini udah ada duit 2 juta rupiah, kita pengen titip beli kepada panitia kurban. Ini kalimat yang pertama akadnya, saya wakilkan pembelian hewan kambing seharga 2 juta kepada Anda selaku panitia kurban. Saya wakilkan, sekali lagi, saya wakilkan pembelian hewan kambing kepada panitia kurban seharga tadi berapa? 2 juta. Maka si panitia kurban bilang, saya terima perwakilan pembelian hewan kambing seharga tadi berapa? 2 juta. Kemudian berangkat nih si panitia kurban nyari kambing. Tahu-tahu pas ditawar harganya 1,8. Sisa berapa itu? 12.000. Nah, sisanya si panitia kurban harus mesti wajib informasikan kepada orang yang tadi titip beli kepadanya, yang mewakilkan pembelian hewan kambing kepadanya. Udah sampai di tempat masjid, mushola, pesantren, panitia kurban bilang kepada orang yang punya duit tadi, ibu bapak ini duitnya lebih berapa? 12.000. Balikin tuh itu. Karena ini merupakan mewakilkan pembelian dari siapa? Orang yang punya duit kepada siapa tadi? Panitia kurban. Ini akad pertama. Udah kambingnya ada, tadi duit kembaliannya mesti diapain tuh?
balikin, jangan diambil tuh, nggak boleh dikentit, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Udah kambingnya ada di tempat di masjid musola, panggil lagi yang punya kambing untuk melakukan akad yang kedua kalinya. Akadnya bagaimana? Tadi jangan ente bilang saya serahkan sunnah hewan kurban atau sunnah kurban kambing saya atau sapi saya atau kerbau saya kepada panitia kurban masjid, mushola, pesantren, madrasah, majelis taklim. Jangan. Kalau nanti antum bilang demikian, si panitia kurban bilang saya terima sunnah kurban berupa kambing atau sapi atau kerbau dari Anda, maka kambingnya, sapinya, kerbaunya sudah menjadi milik panitia kurban. Dagingnya semua boleh diambil oleh siapa? Panitia. Iya, orang tadi begitu akadnya tuh, saya serahkan. Si panitia kurban bilang gimana? Saya yang pengen, yang diinginkan oleh yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau bukan demikian. Yang dia pengen lewat panitia kurban masjid, mushola, majelis taklim, pesantren, maka daging-dagingnya disalurkan kepada orang lain. Kan demikian kan ya? Makanya agama ngatur lagi akad yang kedua. Bagaimana akadnya? Kalau yang punya kambing, yang punya sapi pengen semua dari penyembelihan hewan, kemudian niat sunnah kurban, kemudian pendistribusian daging hewan kurban, semua ingin diwakilkan kepada panitia kurban, maka akadnya saya wakilkan penyembelihan sunnah kurban saya. Yang kedua, niat sunnah kurban saya. Yang ketiga, pendistribusian daging hewan kurban saya kepada panitia masjid, mushola, pesantren, majelis taklim, madrasah A. Jadi saya wakilkan. Ingat lagi tuh, saya wakilkan. Kalau pengen semuanya dari penyembelihan, kemudian yang kedua tadi apa? Niat. Yang ketiga tadi apa? Pendistribusian. Maka orang yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau bilang, saya wakilkan penyembelihan sunnah hewan kurban saya, niat sunnah hewan kurban saya, dan pendistribusian daging hewan kurban saya kepada panitia kurban masjid, mushola, majelis taklim, pesantren, madrasah A. Maka si panitia kurban bilang dengan kalimat ini, saya terima perwakilan penyembelihan, kemudian niat sunnah hewan kurban, yang kemudian yang ketiga pendistribusian daging hewan kurban Anda. Itu demikian. Si panitia haram ngambil sekecil apapun daging yang memang tadi sudah diwakilkan kepada orang yang tadi jadi panitia. Dari siapa tadi? Dari orang yang punya kambing, dari orang yang punya sapi, dari orang yang punya kerbau. Jelas ya? Kemudian kan nanti ada bagian kepala, ada bagian buntut, ada bagian kaki, ada bagian kulit. Ini dari panitia kurban hendaknya mempertanyakan kepada yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau. Bapak Ibu, nanti ini kambingnya, sapinya, kerbaunya ada bagian kepala, ada kulit, ada buntut, ada kaki. Ini semua untuk siapa? Kalau dia bilang semua untuk panitia kurban, maka semua dari bagian kepala, bagian kaki, bagian kulit, bagian buntut, semua untuk siapa tadi? Panitia kurban. Boleh kan dijual? Boleh, karena sudah diberikan dari yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau kepada panitia kurban. Jelas ya? Jadi dua akad tuh, ingetin tuh, dua akad. Jadi ente nanti kalau jadi panitia kurban, tolong informasikan kepada teman-teman ente. Ini begini caranya ini. Kemudian nggak boleh panitia kurban tahu-tahu kambing dipotong langsung di sop. Bikin sop satu kambing, nggak boleh. Karena itu tadi terikat dengan akad mewakilkan.
kecuali ente diserahin. Saya serahkan kambing kurban saya kepada panitia kurban. Bilangin, Bapak, ini buat kami semua. Oh bukan, pasti begitu tuh orang. Bukan, ini kambing bukan buat lo, gitu pasti tuh. Ini kambing buat orang lain, cuma gue motong mek lo, kan begitu kan. Nah ini demikian tuh. Bapak, ini kambing buat siapa? Oh ini buat orang lain. Pak, maaf Pak, ini caranya bukan begini Pak nih. Bukan saya serahkan Pak, agama ngatur Pak. Ini babul wakalah Pak. Oh begitu, ini Pak cara seperti ini. Saya wakilkan penyembelihan hewan kurban saya. Yang kedua, niat hewan kurban saya. Yang ketiga, pendistribusian daging hewan kurban saya kepada panitia kurban masjid, mushola, madrasah, majelis pesantren, majelis taklim. Si panitia kurban langsung bilang, saya terima perwakilan penyembelihan hewan kurban, niat hewan kurban, dan pendistribusian daging hewan kurban. Sebutin namanya tuh. Panitia kurban tidak diperbolehkan ngambil apapun dari bagian tersebut, kecuali tadi pada bagian-bagian yang memang sudah dipertanyakan kepada siapa tadi? Yang punya kambing, yang punya sapi. Bilangin, Bapak Ibu, nanti ini kambingnya, sapinya, kerbaunya ada bagian kepala. Kan kepala nggak kasih orang kan? Ada kepala, ada kaki, ada apa lagi nih? Kulit sama apa lagi? Buntut. Ini buat siapa semuanya? Oh, buat panitia kurban. Silahkan semua untuk panitia kurban, halal. Boleh nggak dijual? Boleh, silahkan dijual. Tapi kalau tidak ada kalimat tadi, maka bagian-bagian apapun dari hewan kurban, panitia haram untuk mengambilnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilman yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu min taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa
syarrin min insin